Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang perusahaan dan lingkungan perusahaan. Nama saya Balki Syifail Hadi dengan NIM 111806026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusi, serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis perusahaan ada jenis perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, perusahaan industri, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa. Bentuk perusahaan di Indonesia adalah satu, perusahaan berbadan hukum, yaitu perusahaan ini bisa dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha, baik pengusaha swasta atau negara yang sudah memiliki syarat-syarat hukum. Contohnya seperti koperasi, perusahaan umum, perusahaan perseroan atau persero, dan lain-lain. Contoh yang kedua, bentuk perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum. Perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh beberapa pengusaha dalam bentuk kerjasama. Mereka bisa menjalankan berbagai bidang perekonomian seperti perdagangan, perjasaan, dan perindustrian. Contohnya seperti firma, yayasan atau foundation, persekutuan perdata, dan lain-lain. Unsur perusahaan terdiri dari badan usaha, terang-terangan, bersifat tetap, terus-menerus kegiatan dalam bidang perekonomian, keuntungan atau laba, dan pembukuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sofitri Amelia. Sini saya akan mempresentasikan tugas dasar manajemen dengan judul perusahaan dan lingkungan perusahaan. Di sini ada mengenai tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut yang dipengaruhi oleh faktor kelancaran hubungan dengan lembaga lainnya. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik dipengaruhi oleh faktor ekonomi untuk efisiensi yang berkaitan dengan biaya. Di sini ada jenis-jenis letak perusahaan dibedakan menjadi 4, yaitu terkait pada alam, terkait sejarah, ditetapkan oleh pemerintah, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Dalam bentuk terkait pada alam pada umumnya karena tersedianya dan kemudahan bahan baku. Contohnya perusahaan timah, emas, minyak bumi. Terkait sejarah, perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Contohnya perusahaan batik atau Pekalongan. Ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan yang didirikan atas dasar pertimbangan keamanan politik dan kesehatan. Dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, yaitu yang bersifat industri, antara lain ketersediaan bahan mentah, tenaga air, tenaga kerja, moda transportasi, kedekatan dengan pasar, dan kesesuaian iklim. Sini ada perusahaan dan lembaga perusahaan, yaitu suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, jadi bukan untuk mencapai keuntungan maksimal, tapi juga mempunyai tujuan membuka kesempatan kerja, pertimbangan politik, dan upaya pengabdian kepada masyarakat. Tujuan pendirian perusahaan dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Sedangkan tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contohnya menciptakan laba, pelanggan, keinginan konsumen, tenaga produk, kualitas, harga, kuantitas pelanggan, serta tujuan sosialnya yaitu perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rizky Febrianti, NIM 111800248, kelas 114A01. Perusahaan sebagai suatu sistem.
Sistem adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tertentu, antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun tanggung jawab sosial kepada pemilik modal, yaitu pengelolaan keuangan dan kemajuan perusahaan, kepada lembaga penelitian, yaitu membantu pendanaan, kepada pekerja, yaitu membayar gaji dan memenuhi fasilitas kerja, kepada konsumen, yaitu menyediakan barang dan jasa yang bagus, kepada pemerintahan, yaitu membayar pajak. Sifat-sifat perusahaan. Ada beberapa sifat perusahaan, yaitu kompleks sebagai suatu kesatuan per unit, sifatnya beragam, saling tergantung, dinamis. Fungsi-fungsi perusahaan. 1. Fungsi operasi. Pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum dan UU, fungsi operasi penunjang. 2. Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarah, pengendalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utari Fernanda Rafiq dengan NIM 111800817. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan di sini ada ciri-ciri perusahaan. Di situ terdiri dari operatif. Nah, operatif itu adalah adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, penyediaan dan distribusi barang dan jasa. Nah, keduanya adalah koordinatif. Nah, koordinatif itu adalah diperlukannya koordinasi semua pihak agar saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Nah, ketiganya reguler. Reguler itu untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Nah, keempatnya dinamis. Dinamis adalah lingkungan selalu berubah oleh karena itu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Nah, kelima, formal. Formal itu tundukan kepada peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Nah, yang keenamnya lokasi. Lokasi perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografi jelas. Nah, yang ketujuhnya pelayanan bersifat bersyarat. Nah, itu adalah keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Saya akan menjelaskan lingkungan perusahaan, yaitu terdiri dari dua. Satu, lingkungan eksternal makro. Di situ adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya itu satu, keadaan alam, yaitu SDA atau lingkungan. Dan kedua, politik dan hankam, yaitu kehidupan operasional perusahaan sangat terpengaruh oleh politik dan hankaman negara di mana perusahaan berada, yaitu menciptakan. Nah, selanjutnya hukum, selanjutnya perekonomian, pendirian dan kebudayaan, sosial dan budaya, kependudukan, hubungan internasional. Nah, di situ ada gambar lingkungan eksternal ya. Nah, yang keduanya itu lingkungan eksternal mikro. Itu adalah lingkungan eksternal yang pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya, satu, pemasok atau disebut juga supplier. Nah, yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Nah, yang keduanya perantara. Itu misalnya distributor, pengecekan yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi ke konsumen. Nah, yang ketiganya itu teknologi. Teknologi yaitu yang berkaitan dengan perkembangan proses pekerja atau proses kerja, pelaratan, metode dan lain-lainnya.
Nah, yang keempat, pasar sebagai sarana dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wijayanti dari kelas 11 4A01 dengan NIM 111800689. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang termasuk dalam kegiatan produksi yang langsung mempengaruhi hasil produksi. Contohnya seperti tenaga kerja, peralatan dan mesin, permodalan, dan juga seperti bahan mentah, bahan baku, pergudangan. Jadi, kesimpulannya yaitu kesempatan bisnis atau bisnis selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan tersingkir dari dunia bisnis. Pendekatan yang dilakukan dalam melihat bisnis dan lingkungan adalah dengan cara melihat tempat kedudukan dan perusahaan, mengerti jenis-jenis lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.